Bro. Oke, kita akan teruskan. Keluarga ini adalah belian yang paling berharga. Ya, so kadang-kadang kita mencari pergi ke jauh-jauh, tapi sedangkan belian itu sebenarnya ada di depan mata kita sendiri. Nah, pada malam ini dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya dan sepadan dengan dia. Di mana Tuhan akan mencipta dunia ini, dan pada hari ke-6 dia mencipta Adam dan Hawa, dan pada hari itu juga Tuhan mengawini mereka berdua. Di sini melihat perkawinan diperkenalkan oleh Tuhan yang pertama, yaitu di Taman Eden. Dan masa juga untuk keluarga, dan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk pada hari Sabat, dan jadilah manusia adalah Tuhan juga dan atas hari Sabat. Nah, di mana di sini dan hari Sabat itu dijadikan untuk manusia, selain daripada kita datang ke gereja untuk menyembah Tuhan, kita juga menggunakan masa Sabat itu untuk keluarga. Sabat itu kudus, perhubungan sesama manusia itu kudus. Sabat Tuhan berhenti dan memberkati dan menguduskannya pada hari Sabat. Nah, dan lalu Allah menemukan keperluan dengan istri Hawa itu. Dia melihat, yang menciptakan seorang teman penolong istrinya itu Hawa yang sangat cantik. Dan Adam dan Hawa memenuhi perintah Tuhan yang bertambah banyak dan anak-anaknya juga menjadi warisan Tuhan. Dan inilah firman Tuhan kepada Adam dan Hawa pada masa itu, kamu akan bertambah banyak dan kamu akan memenuhi bumi ini, kata Tuhan. Nah, di sini masa adalah hak milik yang paling berharga bagi seorang manusia, dan ia adalah keperluan yang sangat penting adalah masa. Dan untuk mengambil masa seorang manusia adalah mengambil sebagian daripada hidup. Untuk memberi manusia sebagian daripada masa Anda adalah untuk memberi sebagian daripada Anda. Ini adalah dikatakan oleh Margaret Music. Dan di sini juga masa untuk keluarga. Ada beberapa yang saya akan sampaikan pada hari ini. Yang pertama, masa untuk keluarga, masa untuk diri sendiri, dan masa untuk pasangan, dan masa untuk anak, dan masa untuk keluarga. Nah, kita akan teruskan. Ada 4 saja, dan saya akan ringkaskan seringkas-ringkasnya pelajaran ini. Masa untuk diri sendiri, dan kita perlu mengambil masa untuk masa di sini itu segi mengambil masa untuk membaca buku, berdoa, bersenam, dan menjadi makanan yang sehat, dan lain-lain. Apabila kita bersorangan, banyak perkara yang kita boleh lakukan untuk pertumbuhan rohani, fisikal, mental, dan sosial juga. Nah, bagaimana untuk hidup dengan penuh sebagai seorang bujang, ya. Oke, yang pertama, mengambil masa untuk bertumbuh secara rohani. Dan kedua, mengambil masa untuk hidup sehat dan menyediakan makanan yang sehat. Dan ketiga, adakan persahabatan erat dengan teman yang boleh kita percayai. Kita mencari teman yang kita boleh percayai, ya. Kadang-kadang kita juga meluahkan perasaan dalam masalah kita juga. Biarlah kita mencari teman yang benar-benar yang kita boleh percayai untuk untuk meluahkan perasaan kita untuk meluahkan perasaan kita. Nah, mengambil masa untuk bertumbuh secara rohani. Dan kedua, masa untuk dia dan pasangan. Ini yang penting, ini masa untuk dia dan pasangan. Nah, di mana saja untuk kita ada amat penting, pasangan kita adalah tulang belakang kita. Kejayaan seorang suami atau istri bergantung kepada sokongan diberikan oleh pasangan kita. Jadi pasangan ini atau suami ini atau istri ini sangat penting, sebab istri ini adalah sebagai tulang belakang kita. Nah, di sini
Apa yang apa yang uh, seorang istri perlukan? Apa yang seorang perlukan? Dan ada 4 keperluan asas seorang istri di dalam sebuah perkawinan. Ya, yang pertama ini dia perlu dihargai kepada setiap suami yang ada di dalam ruang ini. Kita seringkali lupa untuk menghargai pasangan kita. Kenapa kita lupa adalah sebagai seorang lelaki, itu tidak beberapa penting, tetapi sama dengan seorang wanita. Dia perlu dihargai, perlu mengetahui bahwa dia merupakan orang yang istimewa di dalam hidup Anda. Ya, ini adalah perlunya seorang istri ini. Dia perlu tahu bahwa Anda menghargai dia setiap masa. Betulkah istri-istri yang ada di sini? Kamu harus dihargai kan? Dan kedua, dia perlu diketahui dalam kata yang lain, seorang suami perlu memberi perhatian kepada istri bila dia sedang mengungsikan sesuatu. Apabila istri ini mengungsikan sesuatu kepada suami, dia harus minta perhatian, meluahkan isi hati atau mengatakan sesuatu. Seorang perempuan suka bercerita. Perempuan ini kadang-kadang suka bercerita, sebenarnya istri suka bercerita. Mereka banyak cerita. Coba kamu perhatikan, kita perhatikan. Di rumah siapa yang lebih banyak bercakap? Perempuan atau lelaki? Istri atau suami? Perempuan kan? Dan suami dan istri akan ceritakan mengenai anak-anak. Ya, anak-anak saya, macam istri saya, dia selalu mengatakan hal-hal dengan anak-anak saya. Oleh itu, seorang suami perlu menengani hati istri kita. Ya, kita suami ini perlu dengar teliti. Cara ini dengan telitinya apa yang istri kita bagi tahu dengan kita. Nah, yang ketiga di sini, apa yang si istri perlu ini? Dia perlu dihormati. Dia perlu dihormati ini. Jangan pernah buat keputusan untuk istrimu. Biar dia buat keputusan sendiri. Biar dia beri pendapat, hormati pendapat itu. Macam istri saya. Kadang-kadang orang bertanya, bolehkah istri kamu begini? Dia mau buat. Contohnya, sahabat yang lapas, saya minta bantuan dia untuk menggantikan tempat saya. Tapi dalam masa yang terdekat. Dan saya membuat keputusan. Dia bilang istri saya, kenapa kamu membuat keputusan itu? Sedangkan kamu tidak berbincang dengan saya. Saya tidak masalah, katanya, tetapi perlu berbincang. Dan inilah seorang istri kan, perlu diberbincang. Kita tidak boleh memberi keputusan untuk istri. Nah, bagi suami pula. Si suami pula ini, dia perlu ini apa? Apa yang si seorang istri perlu ini? Dia perlu dihargai, dia perlu diketahui, dia perlu dihormati, dia perlu dipercayai. Kita harus, bagi saya tiada yang saya boleh percaya selain daripada istri saya. Kalau orang lain itu saya percaya, tetapi yang saya boleh percaya adalah istri saya sendiri. Kalau kita tidak percaya istri kita, itu adalah mungkin ada masalah tuh. Jadi suami-suami di sini, kita harus percaya dengan istri kita. Dan apa yang seorang suami perlukan juga. Jadi kita apa yang suami perlukan. Nah, suami ini perlu dikagumi. Dia perlu dikagumi. Perlu dia dipuji-puji. Apabila dia melakukan sesuatu, kita harus dia puji. Dan contohnya, wow, kamu memang hebat bermain badminton ataupun macam mana. Oh, kamu punya suara cantik, kamu pandai menyanyi. Bila kamu melakukan sesuatu, pujian itu dan memuji itu, kamu sebenarnya itu yang boleh memberikan dia semangat. Dan lelaki ini suka dipuji.
Bukankah begitu, Pastor? Kita ini mau dipuji-puji juga kan? Kalau kita beri semangat, kita akan ada semangat. Kita akan puji-puji. Dan kedua, dia perlu ruang. Lelaki perlu ruang bila dia dalam tekanan. Bukan setiap hari dia pulang dari kerja rasa gembira. Ada masanya dia rasa stres. Berikan ruang dia untuk 20 menit dan tanyakan kabar dan tanya kalau ada apa yang dia mau kongsikan. Kadang-kadang kita lelaki ini datang dari kerja. Kadang-kadang kita stres tempat kerja. Jadi jangan kita datang, jangan suami kita datang tanya lambat 10 menit saja, kamu pergi mana? Kamu pergi mana? Lambat sudah kamu ini, kamu pergi mana? Kalau kamu istri-istri tanya suami kamu begitu, tentunya suami kamu itu tidak senang hati. Sebab di tempat kerja itu kita tidak tahu apa yang berlaku. Dan mungkin dia stres, dan dia perlu ada rehat 10 menit ke 20 menit begitu. Berikan dia ketenangan dahulu, baru tanya. Yang paling bagus tanya dia apa yang dia mau minum, apa yang dia mau. Tapi apapun jangan terus tanya. Kau beri dia ruang untuk berpikir, untuk berehat. Dan tanya kabar dia. Contohnya kalau lambat tanya kenapa lambat, dan ya kita simpati dengan dia kenapa. Dan inilah yang si suami-suami ini mau. Dan tanya dia apabila kamu berehat, apabila sudah sampai masa 10 menit 20 menit itu tanya dia. Kalau kamu rasa dia tidak senang, macam tidak berapa happy, tanya apa masalah. Dan kamu boleh berbincang, jangan terus tanya. Kalau kamu nampak saja suami kamu bilang, kamu ini apa bang masalah kamu nih? Marah-marah sejak datang, sampai rumah marah-marah. Jadi mungkin dia lagi marah, dia lagi terstreskan. Jadi kita perlu dia bagi ruang. Lelaki ini juga perlu ruang. Dan ketiga di sini, dia perlu menjalankan aktiviti bersama. Dia perlu menjalankan aktiviti bersama. Lelaki tidak suka kerja berseorangan. Mereka suka menjalankan aktiviti bersama. Contohnya bersukan bersenam, membeli bola juga. Jadi kadang-kadang lelaki ini suka ada kawan. Kalau macam berjogging ini, kadang-kadang kalau ada kawan kita berjogging, kita ada semangat sedikit. Tetapi kalau kita tidak ada kawan, kita tidak semangat. Jadi perlu ini ada sokongan pada suami-suami kita. Sekali lagi saya ulang, dia perlu dikagumi, dipuji-puji, dia perlu ada ruang, dan dia perlu menjalankan aktiviti bersama. Jadi ada masalah harus dibincang berkongsi. Jadi bagi saya inilah yang saya selalu kadang sampai rumah apabila masa mau tidur, dan masa itulah kita kongsikan masalah kita, bercerita apa masalah anak-anak dan di rumah dan juga tempat kerja. Jadi kita perlu semua ini. Nah, di dalam masa juga kita ada masa juga ada masa kita juga untuk sekiranya kita mengambil masa terbiasa untuk mengatakan ini. Kadang-kadang kita perlu juga ada bersama-sama dengan istri kita perlu mengatakan I love you dengan istri kita, dan juga kita berterima kasih. Contohnya bagi saya, istri saya, apabila saya memberikan dia sesuatu, dia perlu itu semua terima kasih. Walaupun sedikit, kita harus, suami atau perempuan, kita harus mengatakan terima kasih. Sebab bagi saya kalau kita tidak ada, kita memberi satu kepada orang itu tidak berterima kasih dengan kita, macam rasa kita ini macam tidak happy. Macam kita tidak dihargai nih. Jadi harus kita boleh berterima kasih kepada orang yang memberi kepada kita. Dan ya, bukan sekali-sekala, kalau boleh, bila-bila masa kita boleh mengatakan I love you. Saya cintakan kamu. Kita pikirkanlah waktu kita ini baru bercinta. Saya sudah umur 49 tahun depan sudah 50. Dan kami sudah berkeluarga dalam 28 tahun sudah berkeluarga. Jadi waktu muda-muda dulu, orang bilang waktu bercinta dulu tidak putus-putus itu I love you. Tapi sekarang ini sudah berumur, sudah bertahun-tahun,
ya, berkeluarga, kadang-kadang hilang pula itu yang kata I love you itu. Tapi kita harus hidupkan kembali itu. Kita harus praktikkan itu. Sebab istri ini senang untuk dikatakan saya cinta kamu, saya sayang kamu. Betulkah perempuan-perempuan, istri-istri di sini? Dan juga minta maaf, itu yang sangat penting ini. I am sorry, minta maaf. Kalau kita melakukan, kita menyakitkan hati, lebih baik senang untuk berkata, minta maaf saja. Minta maaf saja dengan istri ataupun anak-anak kita. Lebih baik kita mengalah daripada kita meninggikan. Sebab kalau kita meninggikan diri pun tidak artinya. Itu tidak boleh menyelesaikan masalah. Jadi lebih baik kita merendahkan diri dan meminta maaf saja. Nah, beberapa cara untuk mengatakan I love you di sini. Kadang-kadang di sini yang pertama ini, kalau boleh kita boleh mengatakanlah setiap harilah kita mengatakan I love you kan. Kadang-kadang ini berjauhan pula ini. Saya di Singapura, istri saya di Johor, anak-anak juga saya di Penang, di Sabah juga. Dan ya, setiap hari pula ada kerinduan kan, dan setiap pagi telepon, hai, apa kabar? Dan I love you. Dan akhirnya itu adalah I love you dan I miss you. Begitulah kan. Jadi itulah, kalau boleh kita hidupkan semua itu dalam keluarga kita. Jadi yang kita harus latihkan itu. Dan kedua, makan malam di sebuah restoran ataupun makan bersama. Makan malam di sebuah restoran ini ya begini, bawa pasangan kamu ke restoran kegemarannya yang hanya kamu dan dia, dan kamu lihat kami dua saja ini. Kami dua saja pergi makan sama-sama, kita ada dua anak. Saya punya anak bilang, kamu pergi mana? Kami mau ikut. Dia bilang, jangan. Hari ini bukan masa kita. Masa kami sama dua saja. Jadi itulah yang kita ada masa untuk makan bersama-sama dengan dia. Dan masa itulah kita boleh bercerita, ya kan, masalah dengan anak-anak, masalah keluarga, dan masa depan kita juga. Dan inilah masa kita. Dan kalau ada anak kecil, bawalah sekali anak-anak kecil kalau masih anak kecil. Tetapi ada masanya juga kita tidak membawa itu. Ada masanya kita berdua-duaan saja. Dan juga perlu juga melakukan kegiatan rekreasi bersama. Kadang-kadang bagus juga ini, kita berdua-duaan untuk berjoging. Waktu dulu kan pergi berjoging, waktu baru-baru kawin, wah kalau pergi jalan-jalan, pergi mana-mana, jogging pergi mana-mana, sekejap-kejap berpeluk sudah. Tetapi kalau sudah lama-lama pula ini kadang-kadang makin jauh pula. Macam rasa itu macam bukan tidak sayang, tetapi rasa itu macam tidak seperti dulu. Tetapi apa yang kita maukan kita praktikkan itu semua. Jangan hentikan cara itu. Supaya apa yang kita mau ini bukan dari awal saja, tapi sampai orang bilang kemudian yang memisahkan kita. Jadi inilah pengharapan kita, dan makan bersama itu sangat penting. Dan disinilah ya boleh masa bersama pasangan itu adalah sangat penting untuk meluahkan perasaan. Oke, beberapa cara untuk mengatakan juga di sini kan, dan juga masak bersama ini juga sangat penting ini, masak bersama. Tetapi dulu saya rajin masak sama-sama. Tapi sekarang ini anak sudah besar-besar semua, macam malas pula mau masak. Tapi apapun kita kena coba juga. Kadang-kadang anak-anak juga saya masak di rumah, istri saya memasak. Tapi istri saya bilang, hari ini kamu yang masak. Kami mau rasa juga masakan kamu. Kamu selama sudah tidak masak dan kamu mau rasa. Jadi kadang-kadang juga mau masak. Sangat penting juga itu. Oke. Masa untuk anak-anak juga ini sangat penting bersama anak-anak kita. Kalau ada masa kita, bawalah anak kita berjalan-jalan di mana-mana tempat. Dan kalau anak-anak macam ini besar bukan senang untuk bersama-sama ini. Dulu waktu orang kecil-kecil senang saja membawa orang pergi mana-mana, bersama-sama berjalan, bawa satu kereta pun sudah cukup. Tetapi sudah begini besar sangat susah.
Kadang-kadang kita mau bawa kereta, saya bilang kita bawa kereta satu saja. Dia bilang tidak apa-apa, kami bawa ini kereta, biar kita bawa kereta dua. Kalau dia bilang kalau dua, biar kita tiga, biar kita bawa tiga kereta pun boleh. Jadi masing-masing. Jadi sangat sangat susah. Tapi apapun, kalau kita didik anak-anak kita ini masa kecil-kecil dahulu, saya percaya apabila mereka akan besar itu nanti tidak masalah, mereka akan sangat suka seperti ini. Nah, di sini juga yang sangat-sangat bahaya ini untuk anak-anak kita, di mana penelitian kepada keluarga dan penggunaan media elektronik. Satu penelitian menemukan rata-rata usia 12 hingga 14 tahun di Amerika Serikat menghabiskan 9 jam 17 menit di sini katakan sehari bersama media elektronik, mulai dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit digunakan yaitu elektronik. Jadi ini sangat bahaya ya. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil harus kita kontrolkan anak-anak kita. Nah, penelitian pada keluarga di dalam penggunaan media elektronik ini, satunya masalah ini adalah internet, television dan video game, dan radio juga, dan telepon genggam. Nah, ini sangat bahaya ini. Di gereja pun sekarang kan kadang-kadang masa pastor berkhotbah pun masih bermain game, masih bermain telepon. Ini sangat bahaya. Jadi juga di rumah juga pada hari Sabat juga masih juga membuka television dan juga bermain game. Dan ini sangat bahaya juga ini. Lebih daripada setengah daripada anak-anak muda dan orang-orang dewasa juga menghabiskan masa waktu mereka dengan media elektronik. Jangan bilangkan anak-anak sekarang ini. Orang-orang dewasa pun selalunya main telepon saja. Jadi sangat bahaya juga ini. Kadang-kadang kalau si suami ini terlalu main telepon, tidak masa untuk bercerita dengan istri dia. Kadang istri bertanya pun kita tidak boleh dengar sudah apa yang istri kita cakap. Si suami juga begitu. Si istri juga begitu. Apabila si suami ini si istri ini bermain game kah, tengok Facebook kah apa, si istri pun tidak dengar sudah apa yang suami cakap. Jadi sangat bahaya ini elektronik ini. Apatah lagi anak-anak. Apa yang kita tekan pada hari ini adalah anak-anak. Nah, bahaya, harus diwaspadai dengan game ini. Dan kebanyakan orang tua benar-benar tidak menyadari akan kerusakan yang telah dibuat terhadap pikiran daripada remaja dan anak-anak dengan kebanyakan bermain video game. Nah, anak-anak, permainan yang membunuh ini memiliki intrik dan intrimunitis yang menewan pikiran daripada para pemainnya. Bagaimana kita dapat menerima pembunuhan yang ini sebagai satu olahraga, rekreasi, sementara 10 hukum berkata jangan membunuh. Ini juga akan sangat bahaya ini. Kalau kita pikir ini, wah sangat bahaya ini. Jadi game-game semua ini kalau boleh kita kontrol lah anak-anak kita ini bermain game. Juga kita sebagai orang tua juga kalau boleh jangan terlalu bermain game. Bagi saya kurang bermain game. Dan kalau bersama-sama keluarga, kalau boleh di rumah jangan bermain game. Apatah lagi dengan hari Sabat kan. Nah jadilah orang tua yang sedia untuk melindungi pikiran anak-anak kita. Dan orang tua dapat memonitorkan penggunaan video game anak-anak mereka. Kegagalan untuk melakukannya memberikan hasil seperti kecelakaan yang terjadi di Columbia dan di Florida di Amerika Serikat ini, di mana 2 remaja diserang oleh teman sekelas mereka, membunuh 13 orang termasuklah diri mereka dan meninggalkan dunia dalam keadaan syok. Dan ini adalah berbentuk pembunuhan yang nyata remaja anak-anak berlanjut. Jadi sangat bahaya. Nah, jika Anda memilih untuk membiarkan anak-anak Anda menggunakan media elektronik, ya, ini begini. Tempatkan TV atau komputer di dalam ruangan
bersama. Dan jangan di tempat kamar itu, di bilik itu. Sebab kenapa? Kalau kita simpan di kamar itu, mungkin anak-anak kita sekarang ini sangat bahaya. Jadi kita klik sejak dia keluar macam-macam. Jadi jangan biarkan anak-anak itu seorang untuk bermain komputer. Jadi kalau boleh komputer itu tempat di ruangan itu yang boleh kamu kawal anak-anak itu, dan kamu boleh lihat apa yang dia lihat di dalam komputer. Dan matikan semua media dan telepon genggam pada jam-jam makan, pada saat kebaktian keluarga, pada saat melakukan tugas rumah, dan pada saat tidur. Nah, ini sangat penting. Bagi saya sangat tegas dengan anak-anak saya. Kalau kami masa makan, saya sangat tegas. Saya tidak membenarkan anak-anak ini ya tinggal telepon masa makan. Waktu makan itu sangat penting. Jadi makan bersama, kalau boleh ketepikan telepon itu. Jangan melihat. Jangan pula ibu bapak yang main telepon. Kalau kita ibu bapak main telepon, anak bilang, bapak boleh, kenapa tidak boleh? Tidak boleh begitu kan. Jadi kita harus sebagai seorang bapak menjadi contoh, menjadi teladan kepada anak-anak kita. Jadi jangan bermain. Kalau boleh jangan bermain. Dan bukan boleh, tapi jangan bermain telepon pada masa makan. Ya, ataupun bersama-sama kebaktian, apatah lagi bersama-sama kebaktian keluarga, dan pada saat melakukan tugas di rumah, dan masa tidur. Kadang-kadang apabila kita tidur ini, sebelum kita berdoa, kita bercerita dengan anak-anak. Kalau boleh telepon itu janganlah kita ketepikan telepon itu. Nah, kebanyakan media saat ini sedang diarahkan kepada anak-anak kecil. Nah, kau tengok anak-anak sekarang ini kan, orang bilang mata belum keluar tetapi pandai main telepon sudah. Masih kecil-kecil sudah pandai main telepon. Saya pernah melihat anak ini yang masih kecil, umur dalam 3-4 tahun, 4 tahun begitu. Jadi bapak dia bilang jangan main telepon, tapi anak ini marah dan ya buat hal. Kalau selagi itu telepon tidak dibagikan, selagi itulah dia buat hal. Sebab kenapa? Dididik dari awal memain telepon. Jadi apabila dia sudah besar, susah sudah kita menghalang dia. Susah sudah kita bagi tahu dia. Jadi harus dari kecil, kalau boleh jangan biarkan anak-anak itu main telepon. Nah, sebab sangat bahaya. Nah, pilihlah acara televisi yang tidak memuja atau mendukung pelanggaran. Dan 10 perintah Tuhan. Seperti Allah. Tontonlah informasi penting yang membangun pikiran dan tabiat. Ya, ini sangat penting ini. Biarlah kita tonton informasi penting yang membangunkan pikiran. Kalau kita mau tengok TV, ya, kita lihatlah yang boleh membangunkan tabiat kita. Nah, kita lihat di sini. Saya tengok di sini 1984 dan sampai 2014 saja. Time kami dulu budak-budak, mungkin yang sebaya dengan saya di sini. Kalau kita balik kampung, wah sangat seronok di kampung dulu. Waktu itu belum ada elektronik, belum ada telepon semua. Jadi sangat seronok di kampung. Bermain bersama-sama, mandi di sungai bersama-sama, dan ya sangat seronok. Dan sebagai kampung juga makan bersama-sama juga kan seronok. Tapi sekarang kita lihat orang tua pun sekarang semua main telepon, bukan bercerita, tetapi semua main telepon. Jadi kita lihat pengaruh telepon ini sangat kuat. Nah, dan kita lihat juga ini dulu senang bersama-sama makan kan, tetapi sekarang semua main telepon. Macam kita perhubungan kita itu tidak baik, sudah tidak rapat perhubungan kita sebabkan elektronik ini, dan sangat bahaya. Jadi jangan biarkan anak-anak kita seperti itu, dan juga kita orang dewasa. Nah, kita juga perlu kita luangkan masa untuk anak-anak kita dan aktiviti pembangunan akhlak. Nah, jadi kita perlu ini. Ada masa kita untuk bersama-sama anak-anak kita bawalah berjalan-jalan pergi
apa main beskal, pergi berjogging, berrekreasi ya. Kalau baca buku bersama-sama dan apa aktiviti kita buat, biarlah kita akan libatkan anak-anak kita satu keluarga. Bagi saya macam kalau saya berjalan ini satu orang macam tidak syok ini. Saya tidak berapa suka. Yang saya suka ini bersama dengan anak-anak satu keluarga berjalan. Jadi biarlah kita pergi mana-mana pun, kalau kita berrekreasi ya, ataupun kalau kita pergi melancong, biarlah kita satu keluarga. Jangan laki bini saja pergi melancong, pergi luar negara, tapi anak-anak itu tinggalkan di rumah. Macam tidak baik kalau begitu. Jadi ada baiknya juga, ada masanya juga mereka bersama-sama suami istri boleh berdua-duaan pergi. Tetapi lebih baiknya juga bersama-sama dengan keluarga. Nah, di dalam Amsal pasal 22 ayat 6 ini mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi biarlah kita didik anak-anak kita ini dari kecil supaya akan besar nanti tidak akan menyimpang ya. Sebab saya percaya ini adalah dari kecil lah kita mendidik anak-anak kita ini. Apabila kita dididik, saya percaya dia akan satu hari nanti ini tidak akan menyimpang. Walaupun dia menyimpang, dia pasti ingat apa yang kita ajarkan dia waktu kecil. Nah, dalam pelatihan anak-anak merupakan bagian penting dalam rencana Tuhan untuk menunjukkan kekuatan Kristen. Jadi ini sangat penting. Ini kata tulisan Ellen G. White. Nah, seorang anak lelaki memerlukan bapaknya untuk menunjukkan kepadanya bagaimana kehidupan dijalankan. Dia memerlukan bapaknya untuk menunjukkan kepadanya dan apa tanggung jawab seorang lelaki serta menurunkan sebitan yang akan memimpinnya, dan bapaknya memerlukan sokongan modal dengan guru. Nah, kita pimpin. Kita harus rapat dengan anak-anak kita. Jangan biarkan tidak rapat dengan anak-anak kita. Sebab anak-anak kecil ini harus diberi perhatian. Sebab anak-anak kecil ini kalau kita tidak beri perhatian, mereka pergi, dia akan di luar dan dia mencari kawan. Dan apabila dia di luar sana, dia di luar sana mencari kawan, dia menjadi hero di sana. Jadi biarlah dia menjadi hero di dalam keluarga kita. Dan apabila kita rapat hubungan dalam keluargaan ini, jadi mereka tidak pergi keluar dan dia akan senang untuk bersama-sama dengan keluarga. Nah, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi ini sangat penting ini. Jadi dan seterusnya masa untuk keluarga yang terakhir ini. Nah, di mana Yesus juga berminat dengan keluarga. Dia mau tinggal bersama-sama dengan keluarga Anda. Dia mau menjadikan rumahmu sebagai tempat pertumbuhan rohani. Ini sangat penting ini. Makan bersama. Ya, kita lihat keluarga Lazarus dan menjadi tempat pertumbuhan kerohanian. Saudara dan saudari, Yesus juga berminat dengan keluarga kamu dan saya. Dan dia mau tinggal bersama-sama dengan keluarga kamu, dengan saya. Senang masa yang senang maupun di masa yang sukar. Dia mau jadi rumahmu sebagai tempat pertumbuhan rohani. Nah, juga sebuah keluarga yang sehat memerlukan masa untuk bermain bersama dan makan bersama, doa bersama. Ini adalah keluarga yang sehat. Kalau kita tidak makan bersama di dalam rumah, saya rasa ada masalah. Jadi mulai dari sekarang, kalau ada antara kita yang tidak makan bersama-sama, satu masa makan bersama-sama itu kita makanlah bersama-sama. Sebab kebanyakannya keluarga-keluarga yang tidak dipimpin dari kecil ini, orang makan pun tidak sama-sama. Ada yang makan duluan, ada yang makan akhir, dan tidak sama-sama. Jadi baiknya makan bersama dan doa bersama. Sangat penting. Nah, keluarga yang kuat dan sehat menikmati waktu bersama. Ya, bersama dengan keluarga. Inilah kekuatan kita dalam kekeluargaan kita. Rapat perhubungan kita, keluarga itu sangat harus rapat, menikmati waktu yang sama-sama. Nah, ini kan pada waktu hari Sabat. Apabila hari Sabat itu habis kebaktian, kami berkumpul satu tempat di rumah. Kami berkumpul dan beginilah bercerita dan ya.
Dan bagi saya ini yang sangat baik. Dan masa kita berkumpul. Nah, ayah dan ibu yang meletakkan Tuhan sebagai utama dalam rumah tangga mereka, mengajar anak-anak mereka bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, mereka yang takut akan aku akan hormati. Jadi kita harus takut, apa itu dikatakan di sini, mereka akan takut dengan Tuhan, bukan takut macam hantu, tetapi setia dengan Tuhan. Menurut perintah Tuhan. Ya. Nah, kita lihat juga di sini. Ia membuat segala sesuatu yang indah pada waktunya, bahkan yang memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan awal sampai akhir. Jadi kita lihat di sini, dia akan melakukan sesuatu yang indah dalam hubungan kamu dan saya, pasangan kita dan pasangan kamu, hubungan kamu dengan anakmu, lebih lagi hubungan kamu dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang sangat penting, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga dan hubungan dengan Tuhan. Nah, waktu di antara dua anggota keluarga, ayah dan anak, tak selalu perlu bagi setiap orang dapat dalam keluarga melakukan hal-hal secara bersama. Perhatikan pribadi yang sangat penting ini. Melakukan pekerjaan yang bersama-sama. Kita lihat di dalam gambar ini. Anak-anak saya juga, kalau kita membuat sesuatu, kita bergotong royong. Sudah cukup. Inilah cara kita untuk merapatkan hubungan kita dan mendidik anak-anak kita supaya kita rapat berhubungan dalam keluarga. Biarlah kita libat. Kerja walau manapun besar, tapi kalau kita bersatu untuk melakukan sesuatu itu pastinya dia ringan. Jadi didiklah anak-anak kita ini bersama-sama dengan kita untuk melakukan pekerjaan. Nah, waktu untuk seluruh keluarga itu sangat indah. Sangat indah. Ini waktu yang sangat indah. Kalau bersama-sama keluarga ini sangat indah ini. Bagi saya tidak yang lebih indah selain daripada bersama-sama keluarga. Nah, apa yang sesungguhnya apa yang sesungguhnya nyatakan ini keluarga bahagia. 1.500 anak-anak sekolah ketika diminta untuk mengatakan apa yang membuat keluarga itu bahagia. Satu sekolah 1.500 orang di sekolah itu, dan ditanyakan apa yang membuat keluarga bahagia, dan mereka menjawab melakukan kegiatan bersama-sama dengan keluarga. Ya, jadi ini yang sangat penting ini. Dan saya rasa saya pasti jawaban anak-anak ini adalah sangat tepat. Jadi biarlah kita melakukan apa saja activity kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Kita bawa bersenam, berkreasi, dan di mana-mana luangkan masa itu untuk bersama dengan anak-anak kita. Nah, bukanlah tahun-tahun atau hari-hari yang kita ingat, tapi momen atau kenangan. Anak-anak kita ini mengingatkan kenangan-kenangan mereka masih kecil-kecil ini dari dulu. Macam kita juga. Saya sangat rindu dengan waktu saya kecil-kecil dahulu. Apabila bapak dan mama saya pergi ke mana-mana, saya selalu ikut dengan bapak saya. Dan saya selalu dulu, waktu saya masih kecil-kecil, bapak saya dulu di kampung dia ada pakai itu sikutan. Dan bapak saya dia bilang, masuk di atas, di tempat itu, di tempat sikutan itu, saya masuk. Dan bapak saya, dia angkat. Dan saya senang hati, bapak saya angkat. Dan itulah kenangan-kenangan yang saya tidak boleh lupakan. Dan begitu juga ibu saya. Saya tidak boleh lupakan. Sebab bagi saya, ibu saya ini sangat-sangat mengasihi dengan kami waktu kami kecil-kecil dulu. Dan saya percaya ibu-ibu di sini, saya percaya juga kamu juga ada kenangan masing-masing. Dan kamu juga senantiasa mengingatkan ibu kita masing-masing. Nah, ini juga waktu untuk
kakek dan nenek. Ini sangat penting. Kadang-kadang ya bagi saya sangat penting ini. Waktu bapak saya dan ibu saya dulu masih ada, waktu dia sakit, dan bukan waktu senang, waktu dia sakit pun kita bersama-sama dengan nenek-nenek kita. Saya ajar mereka. Jadi bersama-sama kakek, ya ada orang. Jadi hubungan itu sangat rapat. Hubungan itu sangat rapat. Bukan saja hubungan kita dengan anak-anak kita saja, tapi malahan dengan atuk kita juga kan, nenek kita juga. Jadi kita libatkan bersama. Jadi baiknya kita harus merapatkan hubungan kita. Kalau boleh berjalan bersama-sama pergi mana-mana pun, bawalah nenek-nenek kita, atuk-atuk kita. Sebab saya percaya atuk atau nenek kita itu sangat gembira. Ya. Jadi kita harus meluangkan masa juga untuk nenek atau atuk kita. Nah, waktu bersama Tuhan ini yang sangat penting juga. Kebaktian keluarga setiap hari memulakan dengan mengakhiri dengan bersama Tuhan. Jadi biarlah kita ada kebaktian. Bagi saya dalam keluarga saya ini waktu orang masih kecil-kecil dahulu, macam mana pun awal pagi saya bangunkan orang, kalau saya pergi kerja, saya bangunkan orang itu berdoa bersama-sama. Dan sudah jalan, baru orang tidur balik pun tidak apa, yang penting ada kebaktian bersama-sama. Dan sampai sekarang sudah besar orang. Kadang-kadang saya lupa ada orang mengingatkan saya. Jadi kadang-kadang ya kami sekarang ini berjauhan bertemu di dalam Zoom. Jadi itulah masa kita bertemu di dalam Zoom, gunakan masa itu untuk mengadakan kebaktian juga. Malam kita ada video call dan kita doa bersama-sama. Jadi kita beruntung juga, ada kebaikan juga waktu pandemi ini. Kita banyak boleh belajar. Jadi gunakan keistimewaan ini untuk mengadakan kebaktian kita. Ya, juga keluarga yang kuat juga menikmati makan bersama. Apabila kita makan bersama dengan keluarga kita sangat gembira. Ya, kita sangat gembira. Kalau kita makan seorang-seorang saja kita tidak gembira, tetapi kalau kita makan bersama, wah sangat gembira. Duduk di kedai makan, kalau kita satu orang saja makan, dua orang makan, paling-paling 10 menit, 15 menit, habis cepat-cepat balik. Tetapi kalau kita makan bersama-sama ini, wah dalam 1 jam sampai 2 jam, dan banyak cerita. Dan inilah sangat baik. Ini salah satu cara untuk kita merapatkan hubungan kita, kekeluargaan kita. Nah, keluarga yang kuat selalu saling berbagi pekerjaan sehingga tidak ada satu orang pun yang lebih dibebani, sehingga semua merasa bahagian dari keluarga, yaitu kuat. Nah, kita lihat Junior di sini, walaupun dia anak ini spesial, tetapi sangat-sangat kami diberkati oleh Tuhan. Sebab kita lihat, kita boleh bawa dia apa yang kita mau buat, dia boleh juga buat sama-sama. Dia budak spesial dan kami sangat diberkati oleh Tuhan. Satu yang membuat kami diberkati ini, anak ini mengajarkan kami tentang kasih. Dan kedua, mengajarkan tentang kesabaran. Sebab bukan senang untuk mendidik orang yang seperti ini. Orang spesial ini tidak senang untuk mendidik. Saya percaya di antara kita di sini ada juga anak-anak kita seperti ini. Dan bukan senang. Tetapi bagi saya kita sangat diberkati. Walaupun dia begini, sangat berkati. Jadi kita libatkan apa yang kita mau buat, kita libatkan. Dia sangat gembira. Apabila kita libatkan dia sangat gembira melakukan pekerjaan bersama-sama. Nah, juga keluarga yang kuat juga saling menikmati satu dengan yang lain dan membangun identitas keluarga. Nah, ini apabila kita waktu itu saya bilang waktu orang kecil-kecil dulu senang bawa orang jalan-jalan. Tetapi mereka sudah besar bukan senang lagi.
Jadi bagi kita semua di sini masih anak-anak kecil, biarlah anak-anak kita itu kita gunakanlah masa itu untuk bersama-sama dengan anak-anak kita. Sebab ada masanya anak-anak sudah besar ini susah kita bersama. Jadi gunakanlah itu. Didiklah anak-anak kita dari awal. Saya percaya kalau kita gunakan cara ini untuk mendekati anak-anak kita, saya percaya apabila dia sudah besar nanti, walaupun dia sudah jauh, dia tetap rindukan kita, dia tetap menelepon kita. Jangan, walaupun kita tidak telepon dengan mereka, mereka juga telepon dengan kita. Macam anak-anak saya sekarang ini, kadang-kadang kami coba tidak meneleponkan dorang. Kami mau tengok macam mana dorang ini. Apakah mereka ingat dengan ibu bapak ataupun macam mana. Dalam 1 hari 2 hari begitu tidak telepon, mereka pasti akan telepon. Dia orang telepon. Jadi kalau ada anak-anak kita di sini sudah sebulan, 1 minggu, 2 minggu tidak telepon dengan kita, itu ada masalah tuh. Jadi biarlah biarlah pelajaran hari ini biarlah kita ambil berat ini, sebab ada masa-masanya nanti sangat susah, ini lagi susah. Dan sangat penting di sini kita berdoa. Kita lihat doa di sini. Terima kasih Bapak karena memberikan saya masa untuk diri sendiri, masa untuk suami istri, masa untuk anak-anak, dan lebih lagi masa untuk Tuhan. Ya, saya rangkumkan di sini doa-doa kita ini. Biarlah kita berterima kasih dengan Tuhan. Kita ada masa kita sendiri. Kita ada masa untuk suami istri. Dan kita ada masa juga untuk keluarga. Dan ada masa untuk Tuhan. Jadi saya percaya kita semua di sini pada malam ini, saya percaya walaupun pelajaran malam ini tidak ada gangguan sedikit, tetapi saya percaya kamu dapat tangkap message yang saya sampaikan di sini. Sebab beginilah kalau kita guna ini, kalau kita guna dalam Zoom ini begini, dalam gunakan kita gunakan untuk media-media seperti ini, ada saja halangan, ada saja gangguan. Tetapi saya percaya kamu boleh tangkap apa yang saya sampaikan hari ini. Dan saya simpulkan pelajaran hari ini, biarlah kita akan biarkanlah apa yang saya simpulkan di sini. Pelajaran hari ini adalah kita kembalikan ke slide yang pertama ini. Ya. Jadi saya simpulkan dalam hari ini, kita ada masa untuk diri sendiri. Ya, kadang-kadang kita memerlukan ketenangan, kita juga perlu bersendirian. Ya, kita perlu bersendirian, dan kita juga ada masa untuk suami istri. Kalau boleh kita keluar, apa yang saya katakan tadi, kita keluar dengan kita berdua-duaan, ya. Itu kita meluahkan. Kalau boleh kita boleh pergi melancong, orang bilang bukan jauh-jauh, dekat-dekat pun boleh, kita berdua-duaan. Jadi kita ada masa ini untuk pasangan saja, dan ada masa juga untuk anak-anak kita. Jadi ada masa untuk keluarga kita. Dan bukan saja untuk keluarga kita sendiri saja yang keluarga kecil, tetapi keluarga besar juga.
Kita harus libatkan nenek atau kita semua. Dan saya percaya apabila kita melakukan semua ini, saya percaya keluarga kita ini akan bahagia. Dan saya percaya keluarga kita ini juga pasti diberkati oleh Tuhan apabila kita setia kepada Tuhan. Jadi terima kasih atas pendengaran kita semua. Saya percaya walaupun tidak berapa jelas hari ini, tetapi saya percaya kita diberkati oleh Tuhan pada malam ini. So, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua dan Tuhan memberkati.